teman-teman Sora.com. Berjumpa lagi nih bersama saya Ria Rizky yang akan menjadi moderator pada forum group discussion kali ini. Dan seperti yang sudah sebelumnya, FGD Sora.com berselenggara atas kerjasama dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Dan FGD kali ini bertemakan mendadak level 3, amankah liburan akhir tahun? Dan ini juga menyinggung keputusan pemerintah yang menetapkan level 3 untuk aturan PPKM di seluruh wilayah di Indonesia pada momen liburan Natal dan Tahun Baru. Dia tidak akan sendiri pastinya karena sudah ada narasumber yang hadir. Kita sambut dulu Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia atau ASITA, Dr. Nunung Rusmiati. Selamat sore, selamat datang Ibu Ros. Selamat sore, Mbak Ria. Salam sehat. Sehat Ibu, sehat Kak? Sehat, Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktunya ya Ibu buat Sora.com. Kita akan berdiskusi bersama nih tentang keputusan pemerintah yang paling teranyar. Nah, sebelum masuk ke diskusi, Ria mau mengingatkan teman-teman Sora.com kalau misalkan memiliki pertanyaan ataupun pendapat bisa ditulis di kolom chat ya. Dan sebelum masuk ke diskusi, Ibu Ros ini akan menyampaikan materi terlebih dahulu ya Bu ya? Iya, betul. Baik, saya akan ada waktunya 10 menit. Dipersilakan, Bu Ros. Ya, siap Mbak Ria. Saya akan ini udah. Nah, tapi intinya saya adalah Ketua Umum ASITA. Nah, tadi yang kata Mbak Ria, saya Ketua Umum ASITA, Association of the Indonesia Tour and Travel Agency. Itu membersnya adalah kurang lebih 7.000 travel agent. Kita sudah kemarin Golden Anniversary, 50 tahun. Kemudian nanti 7 Januari itu 51 nanti Baria dan teman-teman datang ya di tanggal 7. Dan kemudian alhamdulillah kita memang di setiap DPD itu ada ketua DPD-nya masing-masing. Di Jawa Barat, di DKI, termasuk Maluku, NTT, Kalimantan, semua Sulawesi. Dan saya alhamdulillah diamanahkan menjadi ketua umum. Dan ada juga DPC, sekitar lebih dari 50. Jadi provinsi-provinsi yang besar itu ada di kabupaten-kabupaten ada 50. Next. Dan juga di sini tadi Mbak bilang apakah untuk level 3. Nah, itu sebetulnya kita ini sekarang terutama Jakarta dan Bali itu betul-betul sudah bagus ya PPKM-nya level 1, level 2. Jadi kita bisa lihat di sini kalau memang PPKM-nya itu level 1 dan 2 itu sangat berpengaruh. Di sini kita bisa lihat Bali itu pada zaman waktu kita antigen karena peraturan barometernya level 1 itu adalah antigen, jadi itu 10 ribuan yang akan datang lokal, domestik kita itu 10 ribuan. Tetapi setelah diadakan misalnya tadi PCR turun sampai 6 ribu, jadi turun 35%. Di sini yang tadi bagus, amankah untuk nanti liburan dan tahun baru di level 3. Kemarin kita juga sudah berdiskusi dengan dokter, dengan Pak Gubernur, Pak Ganjar, intinya sama pertanyaannya. Namun di sini juga kan penetapan itu masih belum terrealisasi. Dan saya sebagai ketua umum yang tadi lagi-lagi membawa kurang lebih 7.000, mudah-mudahan tidak heran. Dan itu juga dari pembicaraan kita, diskusi kita, itu mudah-mudahan tetap di level 1-2, namun mungkin pada saat itu penerapannya itu level 3. Itu saya sangat setuju dalam arti positif, namun betul-betul sekali pada saat waktu peak season saja. Jangan saya sudah memberikan semua amanah, karena saya ini kan berbicara berdasarkan riset, berdasarkan amanah dari teman-teman pengurus, ketua DPD 34 provinsi, dan member saya yang kurang lebih 7.000 ini, Mbak Ria. Jadi mudah-mudahan ini betul-betul level 3 ini yang dibilang level 3 itu bukan level 3 tapi hanya pelaksanaan. Next. Nah, ini kan kita bisa lihat, alhamdulillah juga di Bali sudah
ada tanggal 14 Oktober dibuka border. Ini ada 19 negara. Di sini juga kita bisa ketahui Mbak Ria, satu pun wisatawan mancanegara itu tidak ada yang datang. Karena yang tadi, masalah karantina, masalah untuk visa, kemudian juga tidak direct flight. Tadi juga saya berbicara di berita 1 jam 7 untuk mengenai bagaimana sih supaya wisatawan mancanegara tetap bisa masuk. Seperti itu. Jadi memang kita sangat sayangkan sudah border, sudah tadinya ada angin segar tanggal 14 Oktober terutama di Provinsi Bali yang notabene 70-80% itu hanya berpangku dan hanya bisnisnya itu di pariwisata. Tetapi lagi-lagi masa sih jam 1 pun tidak ada yang hadir, tidak ada wisatawan mancanegara yang datang. Itu kan sangat dilema. Next. Nah, di sini yang tadi Mbak bilang siap-siap memperlakukan PPKM level 3 yang tadi kita bisa tahu. Saya juga berterima kasih kepada khususnya Presiden kita yang sangat saya banggakan, Pak Jokowi, dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Pak Sandi, dan seluruh kementerian yang sudah bekerja keras. Saya appreciate untuk itu. Namun lagi-lagi, sekarang ini kita sudah 2 tahun, kita harus belajar dari semua. Masa sih 2 tahun kita tidak bisa belajar di mana kekurangan dan kelebihannya. Waktu tahun pertama, Mbak Ria, tentunya saya memang berpikir hanya kepada kesehatan. Tapi saat ini tidak mungkin gitu. Karena ini 2 tahun. Yang pertama, teman-teman waktu itu sanggup cuma 6 bulan, akhirnya setahun. Nah, sekarang itu benar-benar tidak ada kegiatan dalam arti perekonomian tuh di pariwisata tidak jalan. Waktu itu sudah hampir ada, tetapi akhirnya PPKM. Nah, sekarang PPKM misalnya sudah berjalan, tapi barometernya tidak jelas. Yang tadi saya sampaikan. Di Bali itu tadinya sudah bagus, harusnya antigen, tiba-tiba dengan tidak ada barometer yang jelas, itu PCR. Namun alhamdulillah dengan kita bekerja keras, akhirnya kan antigen lagi. Nah, mudah-mudahan juga seluruh pemerintahan dan seluruh stakeholder kita mengetahui kalau ini betul-betul harus ada barometernya setiap dari peraturan dan pelaksanaannya. Next. Nah, di sini yang tadi kan agar pariwisata tidak terganggu, kita meminta ada juknis PPKM level 3. Diperlukan PPLN rencananya di libur Natal yang tadi saya bilang karena itu kalau memang level 3, tapi kayaknya waktu diskusi mudah-mudahan ini didengar, itu mudah-mudahan hanya pelaksanaannya, tapi bukan PPM level 3. Karena saya tahu pemerintah seluruh gubernur itu bagaimana berusaha supaya level 1-2. Jangan juga gubernur, bupati, semua kepala dinas sudah berusaha di level 1-2 dengan serta-merta cuman karena ketakutan kita itu jadi dinaikkan level 3. Dan kemudian karena sektor pariwisata sudah mulai bergairah dan indikator tingginya angka kunjungan dalam dunia hotel. Dan kedua juga perlu diketahui Mbak Ria, terdepan untuk perekonomian karena kita hotel jalan. Jadi pariwisata ini adalah garda terdepan untuk pariwisata sampai ke pelosok-pelosok, termasuk yang tadi saya bilang bahwa Pontianak, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan semua gitu. Dan terakhir kita juga harus mengakui kita dalam arti ada hikmahnya juga nih Mbak Ria. Dalam waktu kita tidak lagi COVID, kita sebetulnya saya sebagai ketua umum lagi-lagi sangat sulit memperkenalkan dalam arti 34 provinsi karena ada kendala kadang-kadang harga pergi ke Kuala Lumpur, mungkin Mbak Ria juga tahu, apalagi anak-anak milenial ini lebih murah daripada ke Bali, ke Jogja gitu. Itu kendalanya. Nah, ini kesempatan kita. Kesempatan kita tidak lagi sekarang ini tidak banyak yang bisa keluar. Nah, ini kesempatan kita sebagai warga Indonesia, sebagai kaum milenial, makanya saya senang nih Mbak Ria jadi moderatornya. Marilah kita berpergian ke 34 provinsi yang indah ini. Punten, saya sudah pergi ke hampir seluruh dunia, termasuk Bosnia, kemanapun, Eropa, Amerika.
tidak ada yang lebih indah. Indonesia benar-benar surga dunia. Dan terakhir memang saya senang sekarang selfie-selfie di Indonesia, itu kita manfaatkan. Dan saya sekali lagi mudah-mudahan Mbak Ria sering mempromosikan 34 provinsi karena akhirnya perekonomian untuk kita juga. Next. Nah, di sini yang tadi saya bilang, saya sebagai ketua umum saya tidak menyerah karena ini suatu gebrakan-gebrakan. Jadi kita membuat Asita Travel Fair, nanti Mbak Ria dan teman-teman yang hadir bisa datang di tanggal 7-8 Desember di Grand Sahid Hotel Sudirman. Di sini nanti kita menjualkan produk-produk khususnya lokal 34 provinsi, khususnya Sumatera Barat. Karena di sini Sumatera Barat ingin mempromosikan. Jadi terima kasih kepada Gubernur dan seluruh ini setiap provinsi ini giliran Sumatera Barat untuk mempromosikan provinsinya di Jakarta, Mbak Ria. Kemarin juga NTT di Jakarta karena semua ingin sekali didatangkan oleh terutama sekarang lokal. Sebelumnya juga Sumatera Selatan, Palembang. Jadi seperti itu. Dan kemarin juga misalnya di saya ke Jember gitu misalnya, itu juga kita mengundang Bali, di Surabaya itu mengundang Bali, Lombok, Jogja, itu kita mempersatukan. Jadi setiap provinsi itu yang dekat-dekat, marilah kita lagi-lagi saya bilang kita promosikan 34 provinsi dan 514 kabupaten. Sangat perfect. Ada dari mulai laut, pegunungan, culture-nya, kulinernya, dan seluruhnya semuanya. Oke, next ini udah terakhir. Di sini kantor kita untuk apa-apa dalam arti juga nih terakhir ini kontak us. Jadi tolong kepada seluruh terutama milenial dan siapapun warga Indonesia, marilah kita kalau berpergian dengan travel yang rigid, terutama anggota Asita, karena kita sudah mengikuti prokes kesehatan dan betul-betul kita tidak akan dalam arti membohongi masyarakat, karena betul-betul ini adalah kerja keras kita dan perusahaan ini benar-benar kita lakukan, kita buat untuk supaya bisa berjualan atau memberi hospitality kepada seluruh warga negara. Jadi pakailah yang beranggotakan Asita sehingga tidak ada penipuan yang maaf notabene kadang-kadang memanfaatkan dan akhirnya itu akan menjadi keresahan bagi masyarakat. Itu aja Mbak Ria, silakan jika ada pertanyaan. Terima kasih. Terima kasih atas waktunya. Baik, terima kasih Ibu Ros atas materinya. Yang Ria lihat nih ada beberapa keluhan, ada beberapa kekecewaan, ada juga harapan gitu ya Bu ya. Ini kita langsung lanjut diskusi aja ya Bu ya. Jadi kalau misalnya melihat pariwisata di Indonesia ini kan akhirnya mulai bergerak lagi gitu, tapi tiba-tiba dihantam oleh keputusan pemerintah yang menerapkan PPKM level 3 gitu, artinya pembatasan kembali ditingkatkan. Nah, Ria penasaran nih sama pandangan Ibu sebagai ketumnya Asita nih. Apakah Ibu kecewa gitu dengan adanya keputusan tersebut atau seperti apa? Siap, terima kasih Mbak Ria. Jadi tentunya pemerintah itu yang tadi saya sampaikan, Pak Jokowi Presiden kita yang saya banggakan dan itu, dan Pak Menteri Pariwisata saya sangat appreciate dengan seluruh jajarannya. Pertama-tama saya sangat mendukung dalam arti karena ini lagi-lagi kita tidak ingin COVID itu akan naik lagi. Sekarang ini lagi landai. Itu yang pertama. Tapi yang tadi kan harus ada ini, tapi harapannya tentunya kita sudah belajar 2 tahun, kita sudah tahu persis, dan 2 tahun itu tidak sebentar, apalagi untuk pengusaha. Pengusaha itu bebannya sangat berat, tidak ada pemasukan tetapi harus ada pengeluaran. Seperti yang saya bilang, saya sebagai ketua umum saya memberikan nasihat dalam arti memberikan jangan ya yang positif, janganlah kalau cuma baru 6 bulan kita untuk staf kita dikurangi gajinya atau kita haruslah karena kita sudah bertahun-tahun mendapatkan keuntungan.
dan itu alhamdulillah diikuti dalam arti positif karena kita saling membagi. Tapi kan sama, kalau sudah akhirnya 6 bulan, setahun, ketum saya hanya punya waktu cuma setahun lagi sesudah tidak ada. Nah sekarang saya juga tidak bisa memaksakan mereka jangan nggak bayar ya, karena memang sudah waktunya gitu. Apalagi kita lihat situasi ini sudah mulai melandai, ya kan, kecuali dan kita juga bisa lihat kita ini penduduknya sangat besar, 280 sampai 290 juta orang. Dan kita harus berbangga, itu adalah kekuatan kita. Dan yang tadi saya bilang sangat besar dari 34 provinsi dan 514 kabupaten. Sebenarnya dari awal banyak sekali kabupaten-kabupaten yang sangat tidak, bahkan tidak banyak, tidak lebih dari 10-20. Kita ini besar, punten tidak seperti Singapura yang sangat belok-belok udah ini. Jadi di sini kekuatan kita. Jadi tolong dipisahkan yang tadi saya bilang, benar yang PPKM itu level 3. Tadi, satu ya, setiap saya kemana-mana, kemarin saya ke Lombok ketemu dengan gubernur, ke Kepulauan Riau, itu ketemu gubernur, ke Padang ketemu gubernur, ke Bali ketemu gubernur, kemarin ke Surabaya wakil gubernur, bupati, rata-rata kepala dinas. Intinya dia juga berusaha, semua itu berusaha bagaimana menjadikan level 1 dan 2, dan itu bekerja keras sekali. Nah, tolong barometer itu dilakukan. Jadi, waktu tadi kata Mbak Ria, tentunya saya mendukung, tapi saat ini tolong mengerti juga pemerintah. Jadi mudah-mudahan ini yang level 1, 2 tetap level 1, cuman pelaksanaannya. Tapi tetap pelaksanaan itu juga memang yang protokol yang kesehatannya kuat, tetapi tidak terlalu diketatkan sekali. Karena kesian ini banyak sekali, ini kalau untuk Asita kalau Desember ini Mbak travel itu adalah panennya. Jangan panennya yang sudah berharap ada, gitu terus ditutup kembali. Jadi waktu itu mudah-mudahan saat ini ada panen sedikit, kita bisa bertahan, jadi ketutup kembali. Nah mudah-mudahan ini juga kemarin saya dengar ini memang didiskusikan itu. Dan mungkin juga tambahan Mbak Ria, kita tadi juga saya berbicara, kita bisa lihat negara-negara misalnya di Kuala Lumpur, dari awal itu lockdown, sampai sekarang itu masih lockdown, cuma Langkawi. Tetapi kita belajar kepada yang misalnya Turki, dari September tahun lalu itu sudah buka, dan saya pergi ke sana ingin tahu tahun lalu di Desember di Uzbekistan sampai sekarang bebas. Sekarang dia peak season Mbak, sampai hotel penuh di bulan Desember. Nah ya kita usahakan untuk pandemi ini menjadi endemi, jadi gitu seperti itu kita, karena punten lagi ke akhir misalnya kita contohnya Inggris udah lockdown jadi gitu, kita optimis, jangan yang diungkapkan yang jeleknya aja. Kan Inggris tadinya gitu tadi karena terlalu ini jadinya naik lagi, tidak begitu gitu loh. Nah tadi yang kayak saya kasih contoh, kita lihat Kuala Lumpur persis benar-benar mengikuti dari sampai sekarang. Cuman baru Langkawi pun dari bulan kemarin gitu loh. Nggak buka-buka gitu sampai sekarang tuh masih lockdown. Saya pun pergi ke Kuala Lumpur masih belum bisa, kecuali Langkawi baru kemarin. Nah, gitu. Nah itu Mbak Ria, terima kasih. Tadi saya sempat melihat di materinya Ibu ada permintaan dari Asita kalau misalkan bisnis dari peraturan PPKM level 3 itu diberitahu gitu. Jangan serba mendadak. Memangnya pemerintah nggak ngasih tahu dulu Bu sebelum mengumumkan itu? Ya, sekarang ini kan memang sebetulnya ini tidak rahasia umum dan dalam arti kita bisa lihat di media-media semua. Walaupun bukan yang pas level 3 ini, sebelumnya juga begitu. Misalnya ke Bali, tadinya dari antigen terus kemudian PCR. Yang walaupun menurut pemerintah punten sudah sudah disosialisasikan seminggu atau itu. Tapi kan yang tadi lagi-lagi
rakyat kita tuh banyak. Jangankan cuman bicara news gitu loh. Mungkin dia nggak punya TV, kedua juga dia tidak punya handphone. Ketiga, yang penting aja untuk edukasi untuk anaknya dia sampai tidak punya handphone, apalagi cuman membaca berita gitu loh. Jadi ini juga tolong betul sekali kita bisa lihat kita semua harus belajar. Nah ini juga PPKM tapi memang ini masih didiskusikan. Mudah-mudahan saya meminta memang kalau memang itu cepat diberitahukan dan juga jangan misalnya baru wacana atau apa, tolong betul-betul ini dipikirkan, jangan asal cara misalnya oh nanti dilakukan level 3 ternyata kemarin Pak Gubernur ini menurut saya sih pelaksanaannya menurut saya bukan begini, itu masih semua tuh mereka-reka termasuk kemarin juga dari itu waktu saya diskusi juga dia juga masih istilahnya bingung dalam arti nah tolonglah ini rakyat Indonesia ini cukup besar. Kalau saya memang karena saya ketua umum saya betul-betul melihat tuh akhirnya TV itu cuma news saja nggak ada nonton TV yang lain gitu karena saya juga ingin update dan saya juga kan ingin sekali anggota saya khususnya 7.000 itu bisa bergeliat kembali intinya saya tuh ingin sekali pariwisata ini berjalan sehingga anggota saya juga bisa ada bisnis lagi Mbak Nia. Jadi intinya pemerintah yang tadi penekanannya jika ingin melakukan sesuatu satu jauh-jauh hari. Kedua harus ada barometernya. Ketiga ini sudah cukup 2 tahun. Jadi saya setuju waktu itu kesehatan. Tapi yang keempat ikuti kata-kata. Saya selalu mengikuti kata-kata Pak Jokowi. Injek rem, tancap gas. Nah kita harus balance gitu. Jangan itu. Jadi tolong itu 4 itu menjadi patokan barometer kita Mbak Ria. Apalagi akhir tahun ini seperti menjadi ladang ya Bu ya buat tempat pariwisata, buat travel gitu ya. Betul. Jadi kayak kalau kita bilang panen lah, itu kalau meraup keuntungan di situ. Kita kalau di Desember itu misalnya keuntungan itu bisa 2-3 bulan kita istilahnya tenang lah untuk membayar gaji dan operasional kantor kita. Bahkan kalau memang lagi booming bisa sampai 1 tahun Mbak kita bisa mengesave. Jadi kita bekerja memang betul-betul itu. Dan ini yang paling penting, Asita itu proven. Saya sudah bisa membuktikan seluruh anggota saya itu yang mempromosikan ke seluruh negara, Mbak. Amerika, Eropa, Australia, Jepang, Korea, ASEAN. Kalau ke ASEAN aja cuma ke Korea kita bisa 300 orang. Dan itu mendapatkan devisa nomor 2 pariwisata. Nah, tolong, saya setuju dengan Pak Luhut, apa yang sudah dilakukan oleh warga negara Indonesia. Jangan bicara aja, tapi memang kita buktikan. Nah, saya ini anggota saya sudah proven, sudah membuktikan pada saat tidak COVID, saya mendatangkan devisa nomor 2. Yang satu travel tuh ada yang 10.000, ada yang 30.000, ada yang 100.000 mendatangkan. Karena Mbak Asita itu adalah betul-betul periuk nasi kita. Jadi kita mempromosikan ke seluruh dunia tanpa dukungan pemerintah. Apalagi sekarang saya bersyukur Pak Jokowi itu concern sekali dengan tourism. Pak Jokowi realize kalau tourism itu memang sangat mudah nantinya. Tinggal dipoles sudah bisa jalan. Nah, saya juga terima kasih kepada Pak Sandi. Pak Sandi itu betul-betul merespon walaupun jam 4 pagi itu masih merespon. Intinya apa? Bagaimana supaya membangkitkan pariwisata di sini. Jadi kita itu betul-betul proven. Dan sekarang saya meminta kepada pemerintah, apa yang bisa dimudahkan untuk anggota Asita saya yang sudah proven, sudah membuktikan seperti itu, Mbak Ria. Meskipun begitu kan pada akhirnya tetap jalan sendiri kan, Bu. Terus nanti bagaimana nih strateginya dari Asita dalam penerapan level 3 PPKM ini? Karena kan harus berjalan sendiri tanpa disupport pemerintah juga. Ya, yang pertama tentunya saya berharap level 3 itu tidak diberlakukan. Tetap yang tadi, Mbak, itu sesuai dengan barometer 1-2, tapi untuk pelaksanaannya seperti level 3
itu masih saya bisa terangkan oleh ke anggota saya. Yang kedua, tentunya kita kalau strategi dan segala macam itu sudah membuat strategi 2 tahun yang lalu sampai kita membuat bincang bisnis Asita. Bagaimana caranya strategi untuk waktu pasca COVID ini betul-betul kita manfaatkan, jangan tertunda. Jadi itu kita betul-betul kita bekerja sama dengan airline, kita bekerja sama dengan hotel, restoran supaya itu harga itu bisa murah dan menarik. Yang ketiga juga itu kita saling mengisi antara provinsi. Jadi jika ada yang datang, tolonglah, misalnya sudah ke Lampung, datanglah ke Palembang karena sekarang kan pokoknya sudah ada cuma 3-4 jam gitu makan bakso saja itu sudah dilakukan. Jadi itu kita itu like family. Jadi itu strategi yang sudah kita lakukan. Dan jangan lupa lagi Asita itu membuat prokes kesehatan itu betul-betul kita tidak bikin sendiri, kita bekerja sama dengan gugus tugas, dengan Kementerian Pariwisata, dengan Bank Indonesia, dengan DPR, itu jadi betul-betul prokes itu yang kita buat di pusat dan tinggal di rubah-rubah di setiap provinsi ada beda-beda sedikit, tinggal ditambah atau dikurangi. Hampir sama, tinggal tergantung dari mana level 1, 2, Mbak. Bu Ros, kalau misalnya saya lihat ini kan wisatawan di Indonesia itu seperti sudah terbiasa gitu ya menjalankan protokol kesehatan termasuk di tempat itu masih kurang gitu sehingga pemerintah harus menetapkan PPKM level 3 di seluruh wilayah. Nah, itu juga good question. Itu juga saya aneh sebetulnya khususnya nanti itu saya tahu persis itu untuk vaksin itu hampir 100% di atas 60. Itu yang pertama. Kemudian seluruh stakeholder tourism itu juga udah menetapkan CHSE yang betul-betul sudah diikuti. Nah, itulah saya juga semua termasuk bukan saya aja, gubernur segala macam juga bingung gitu. Kalau memang ini tadi saya meminta mudah-mudahan itu barometernya jelas. Kalau sudah itu, memang keraguan itu biasanya kalau lagi itu tahun baru dan Natal itu biasanya kerumunan. Dan mudah-mudahan kan kerumunan kemarin juga ada beberapa kita ada dalam arti sekarang ini sudah bisa kita lihat di meeting-meeting sudah bisa sekitar 200, 300, nah itu tidak ada masalah. Lagi-lagi kita percayakanlah dengan masyarakat. Masyarakat juga sudah cukup bosan. Masyarakat juga sudah menanti. Kalau memang nantinya kan itu akan mempengaruhi dia juga, apalagi yang lagi-lagi travel. Dia betul-betul sudah mengikuti apa yang diminta. Karena kita juga lagi-lagi tidak ingin dengan adanya pembukaan atau pelonggaran akhirnya pariwisata itu menjadikan yang tadinya sudah landai jadi naik lagi. Itu betul-betul kita inginkan dan itu stakeholder dan termasuk tadi saya bilang Pak Menterinya, gubernurnya, wakil gubernur, bupati, kepala dinas, wali kota, aduh semua enggak. Itu concern sekali. Insya Allah percayakanlah itu kepada yang sudah bekerja keras. Jadi mudah-mudahan kita tadi kembali Instagram dan Tancapgas, mudah-mudahan ini sedikit-sedikit walaupun itu kita lihat akan itu kan baru prediksi. Prediksi dan itu prediksi itu juga belum tentu. Nah mudah-mudahan ya kita beri keringanan dalam arti sesuai dengan PPKM yang sudah dia lakukan. 1, 2 ya lakukan itu Mbak Ria. Bu, tapi Ria penasaran nih kalau misalkan nanti sudah diterapkan PPKM level 3 gitu di seluruh wilayah lagi. Berapa sih Bu turunnya, berapa persen turunnya minat masyarakat datang ke tempat wisata? Oh, itu bisa sampai di atas 70% Mbak, itu udah pasti yakin. Mungkin bisa sampai 90%. Gitu. Itu udah dilakukan, itu udah yang lalu-lalu seperti itu. Jangankan tadi PPKM yang nggak cuma PCR dari
PCR ke antigen tadinya. Terus dia suruh pindah ke PCR aja udah 35-40% gitu loh. Jadi itu sangat mempengaruhi. Jadi makanya saya bilang maaf sekali untuk ke pemerintah untuk melakukan sesuatu itu betul-betul dipikirkan dampak perekonomiannya. Karena itu sangat drastis. Turunnya drop seperti itu. Hanya masalah antigen yang tadinya antigen terusnya ke PCR untuk di Bali itu nyata di bulan Oktober yang tadi saya kasih datanya, Oktober November. Gitu. Itu kalau misalnya kondisinya seperti itu, apakah bisnis perjalanan wisata akan bisa tetap beroperasi gitu, Bu? Atau malah terseok-seok lagi? Kalau misalkan kondisinya seperti itu, ada penurunan minat masyarakat nih ya, Bu. Apakah itu akan berpengaruh kepada bisnis perjalanan wisata nantinya? Apakah masih bisa struggle atau malah nanti terseok-seok lagi nih, Bu? Pastinya terseok-seok lagi, Mbak. Itu yang tadi saya bilang, be careful. Pasti itu akan terseok-seok lagi. Dan kita juga memulainya itu sangat sulit, Mbak. Untuk ya kita tadi ya, kita kan juga di sini banyak staff dan kurang lebih ini 7.000 travel agent, tapi mempengaruhi jutaan orang. Untuk pariwisata sekitar 13 juta. Bayangkan itu sudah berharap mulai down lagi nanti itu. Nah, tolong yang tadi mudah-mudahan ini menjadi tambah semangat. Jangan juga mudah-mudahan dengan adanya diskusi ini pemerintah juga concern, tolonglah untuk pariwisata ini diperlakukan karena kita betul-betul semua sudah siap dengan prokes. Meskipun PPKM-nya bakal dinaikkan lagi ke level 3, ini pasti bakalan ada sih, Bu. Saya yakin banget bakalan ada masyarakat yang pasti pengen mengambil akhir tahun ini dengan liburan gitu, Bu. Nah, sedikit nih Bu boleh berbagi kepada teman-teman Solo.com juga tipsnya Bu, bagaimana ini kalau misalkan ada masyarakat yang ingin berwisata terutama di suasana PPKM level 3. Ya, jadi tentunya kalau PPKM level 3 kan pastinya yang pertama itu pasti harus PCR. Jadi tentunya pasti harganya itu sangat mahal, ya kan yang pertama. Kedua juga tidak dari segi harga mahal, karena PCR itu sangat lama, dalam arti 24 jam, paling dikit 6 jam, tapi kalau antigen itu selain murah, itu cepat. Jadi walaupun kita dalam arti mendadak, kita sibuk gitu, itu bisa gitu. Jadi tipnya itu, memang mudah-mudahan pemerintah itu jauh-jauh hari, memang masih ada lah beberapa yang kita bilang itu kan turun sekitar misalnya 70%, 30% masih mampu lah dalam arti untuk membayar PCR, untuk juga dia ada waktu, dan dia betul-betul udah fed up, udah apapun oke saya jalan. Tapi kan itu tidak semua. Kita harus adil lah dengan yang mampu dan tidak mampu, karena kita penuh harus keadilan ini juga berjalan. Jadi kalau tip yang memang sudah mampu, ya ikuti protokol kesehatan, seperti yang pasti juga udah nggak mungkin ya tidak mengikuti, kalau memang PCR itu nggak mungkin kita itu lagi. Dan kedua harus memakai travel agent yang betul-betul berlisensi, terutama anggota ASITA. Dan yang ketiga tentunya kepada pemerintah, saya meminta jika memang ada misalnya kegiatan pemerintah, jadi tolonglah jangan langsung ke hotelnya dan ke airline-nya, tapi ke travel agent, karena harganya juga sama, tapi itu kita bisa berbagi, bisa mempengaruhi perekonomian, pergerakan, tidak hanya untuk orang yang tertentu, misalnya hotelnya, airline-nya, tetapi kalau mengambilnya, kita kan intinya tangan-tangan waktu kita tidak lagi COVID, kita lah yang mempromosikan. Nah, pada saat ini tolonglah juga di Bali kita yang butuh gitu. Kalau waktu tidak COVID, kita tidak mengandalkan lokal, karena kita memang lebih banyak kita mengandalkan wisatawan mancanegara gitu loh. Dan itu happen, dan itu proven gitu. Itu karena uangnya yang banyak beredar di Indonesia. Jadi waktu itu kita yang bekerja keras
Kita tidak, intinya lokal itu istilahnya tambah-tambahan, tapi kita bagaimana mancanegara itu datang. Nah sekarang waktunya pemerintah juga memberikan kebalikannya. Sekarang ini pakailah, karena kita tidak mungkin tadi Bali aja udah nyampe tidak ada satupun wisatawan asing. Nah kita mengharapkan lokal. Nah waktu ada pemerintahan itu tolonglah menggunakan travel agent khususnya. Bu, ada tempat rekomendasi nggak sih Bu? Ada tempat wisata rekomendasi, terutama ini buat anak muda yang sukanya foto-foto gitu kan, selfie-selfie di pantai atau apa yang jarang dikunjungi Bu. Sebetulnya good question. Saya kalau mention tempat pasti kalau yang mendengar kenapa Bu Ketum ngomongnya itu. Contohnya nih Mbak Ria, Pak Presiden sudah menetapkan 10 destinasi New Bali. Terus 5 prioritas. Itu aja komplain. Kenapa provinsi-provinsi saya tidak, padahal saya lebih bagus. Itu jadi itu komplain ke saya, Ketum kenapa provinsi saya enggak, padahal juga bagus gitu kan. Tapi saya yakin memang pemerintah juga tidak langsung bisa 34 provinsi. Saya bersyukur supaya ini tertuju jadi 5 prioritas. Tapi intinya Mbak, tadi terima kasih. Tolong sekali kita berpindah-pindah di 34 provinsi ini. Misalnya memang ada kelebihan masing-masing. Jadi kalau sudah ke sini, berpindah ke sini, dan itu ada 540 kabupaten. Jadi Indonesia itu surga dunia, Mbak. Harus dicoba semua 34 provinsi. Cuman sekarang itu memang kan lebih banyak yang outdoor, gitu kan. Jadi sekarang itu Indonesia juga sudah kreatif dan inovatif. Jadi terima kasih pertanyaan Mbak Ria, tolong kaum milenial pergi ke 34 provinsi, berpindah-pindah karena masing-masing ada beda menariknya, dari mulai yang tadi saya bilang, makanannya, culture-nya, dari semacam beach-nya, gunungnya, itu sangat indah. Mudah-mudahan mengikuti, karena saya mungkin suka traveling, saya hampir semua, kalau 34 provinsi sudah hampir semua 514 kabupaten. Saya enjoy. Kemarin saya juga ke Jember, saya udah sering sampai, tapi nggak ada sempat ke beach gitu kan. Saya mau tahu sampai ke tengah-tengah malam nih dengan sekretaris saya waktu kita mau ke airport, sampai sempet-sempetin gitu. Biarin deh malam, kita jalan malam, kita pengen tahu juga malam. Nah seperti itu. Jadi saya sempat-sempetin yang saya belum sudah ke sana tapi belum mengunjungi beach-nya, misalnya di Jember. Tapi kita udah ini, karena kadang-kadang kan bisa ke beach-nya itu bisa 1 jam, 1 jam setengah. Nah itu. Nah tolonglah, mudah-mudahan semua kaum milenial itu sangat menarik. Apalagi kan saya aja seneng berjalan-jalan yang tengah malam-malam ke beach yang wow gitu kan. Nah itu, mudah-mudahan dengan adanya ini, cintailah negara kita yang sangat perfect, surga dunia. Baik, Bu Ros, ini ada teman-teman Solo.com juga yang mengajukan pertanyaan, boleh saya bacakan ya Bu ya? Boleh. Ini dari Dewi Yulianti. Apa aman nih Bu jika kita tetap memaksakan untuk liburan atau wisata meski ada imbauan agar tak liburan akhir tahun? Gimana tuh Bu? Aman nggak tuh Bu? Kalau kita siklus pengen liburan nih. Terima kasih yang tadi saya sudah sampaikan. Siapa tadi yang nanya? Dewi. Mbak Dewi. Mbak Dewi, terima kasih pertanyaannya. Tadi saya sudah sampaikan. Aman, Mbak. Saya menjamin aman. Jadi tentunya pemerintah dan stakeholder, terutama saya lagi-lagi sebagai ketua umum yang membawahi 7.000 travel agent yang betul-betul udah berlisensi dan anggota ASITA itu aman. Karena protokol kesehatan itu betul-betul dijalankan. Contohnya misalnya kalau udah airline sudah mempunyai protokol sendiri, sampai di sana dijemput dengan tour leadernya, misalnya mobilnya itu harusnya 8 orang, cuma digunakan 4 orang. Paling banyak pun 6 orang, kita tergantung lihat dari di mana provinsinya, tapi minimal tuh 4 orang. Dan kemudian juga yang tadi Mbak Ria bilang, kita lebih banyak ke outdoor. Dan itu betul-betul semua yang kita lakukan, tuh leadernya segala macam, transportasinya itu sudah betul-betul mengikuti protokol kesehatan. Jadi insya Allah aman, Mbak.
Dewi liburan lah, supaya nantinya misalnya Mbak Dewi dari Jakarta kemana itu juga membantu teman-teman kita, terutama UKM-UKM, karena di sana ntar Mbak Dewi bisa makan di tengah jalan, itu betul-betul perekonomian dan khususnya yang di lokal-lokal itu sangat membutuhkan kita datang ke sana. Seperti kemarin yang tadi saya bilang di Jember, di tengah-tengah, di Busri, dia paling senang kita datang, berarti perekonomian jalan lagi. Karena kita datang ke sana, mereka juga jualan, tidak ada yang beli, kasihan juga. Ya Mbak Dewi, silakan itu sangat aman, jalanlah kita berpergian refreshing, dengan yang aman. Ini kayaknya teman-teman Solo.com banyak yang mau jalan-jalan juga nih. Nanyanya banyak tips-tipsnya nih. Salah satunya dari Anistia Yustika Putri. Tips bagi masyarakat yang masih mau bepergian di akhir tahun ini apa? Tadi udah dijelasin ya Bu ya. Selain sudah divaksin dan jaga prokes, ada lagi nggak Bu? Tips lainnya nih biar yang tadi ya, ini sudah tidak cara umum ya tadi, kalau memang tadi prokes sudah, terus kita membawa semua, termasuk saya ini nggak pernah lepas nih dari air putih, kemudian tisu basah, whatever, dan kita jaga jarak itu udah. Tapi tipsnya lagi ya cari juga yang misalnya outdoor, terus kemudian dari diri kita sendiri, alhamdulillah saya belum kena COVID gitu kan, tidak katanya nggak alumni gitu kan. Memang sebetulnya tipsnya itu dari kita sendiri, setiap misalnya berpergian tangan itu memang harus dicuci di mana-mana. Dan kalau untuk yang destinasinya ya outdoor, cuman kan tadi Maria yang mana sih ya, karena saya ngomong semua itu bagus. Jadi tadi Mbak Putri, mudah-mudahan tadi juga kayak Mbak Dewi itu aman, dan tipsnya itu cari betul-betul kalau untuk destinasinya yang belum pernah dikunjungi. Yang kedua tipsnya lagi pakai travel, yang saya ulang lagi nih, memang harus travel yang memang berlisensi dan anggota SITA. Kemudian tentunya saya sebagai ketua umum dan semua untuk travel itu memberikan harga-harga yang sangat menarik. Nah nanti datanglah di tanggal 7, 8 Desember di Sahid, itu ada paket-paket, itu bisa hibrid, jadi bisa datang langsung atau online. Datang nanti tentunya sekretaris saya akan info, mudah-mudahan dari keseluruhan bisa tahu ini tanggal 7-8 kita bisa ada paket-paket yang menarik, dan semua di situ bisa kita lakukan transaksi. Yang pastinya dengan harga yang spesial juga ya Bu ya? Pasti. Harga nanti kalau harga mahal saya bayar 2 kali deh. Ternyata mahal, kita pasti sudah bekerja sama dengan airline, hotel, restoran, dan seluruh UKM. Baik, terus ada pertanyaan lagi selanjutnya. IDI kan pernah menyatakan nih, jika tidak ada lonjakan kasus akhir tahun, pandemi di Indonesia itu berakhir. Nah, kalau misalnya seperti itu, apakah bisnis perusahaan perjalanan wisata bisa kembali normal kah? Ya, tentunya alhamdulillah nih, pertanyaannya dari Mbak Tasya ya. Nah, itu terima kasih sekali ini pertanyaannya. Mudah-mudahan setelah Desember ini, mudah-mudahan sekali itu normal, ya kan? Kalau normal tentunya juga kita juga harus tadi ya tidak euforia. Jadi kalau normal, saya berharap juga tetap protokol kesehatan itu tetap dilaksanakan. Dalam arti memakai masker itu udah untuk saat ini dalam kalau memang mudah-mudahan Januari Desember ini tidak ada masalah, Januari Februari kita lihat 1-2 bulan ya kan. Tapi sebetulnya saya juga tahu, saya sendiri juga sudah bosan nih kadang-kadang, tapi kan di sini selalu ada semua ya kan. Tapi apapun tentunya kita kan menjaga diri juga. Jadi saya terima kasih, saya berdoa mudah-mudahan setelah Desember tidak, saya berharap kemudian Januari kita lihat, dan mudah-mudahan pada the end of Januari itu sudah benar-benar normal semua kehidupan,
Jadi terutama turisme itu yang paling utama, cepat pulihnya. Nah, jadi seluruh perekonomian yang tadi saya bilang, pariwisata itu adalah garda terdepan untuk perekonomian, terutama UKM. Yang tadi deh di restoran-restoran yang sangat terpencil, sampai souvenir dari 100 perak yang menjajakan sampai jutaan. Itu jadi semua. Kalau pesawat dengan hotel sudah pasti. Nah, kita harus berpikir yang tadi 13 juta untuk pariwisata, masyarakatnya itu bisa kembali. Terima kasih, mudah-mudahan ini juga doa sehingga kita bisa kembali bangkit, khususnya pariwisata. Jadi besar harapan juga dari pelaku-pelaku usaha di pariwisata juga ini pandemi bisa segera berubah ya, bisa berganti ke endemi gitu ya Bu ya? Ya, saya selalu mengatakan itu. Terima kasih. Semakin kita ucapkan pandemi menjadi endemi, pandemi, apalagi masyarakat bicara itu pasti, karena itu ucapan kita adalah doa, enggak? Dan itu kita berharap sehingga betul-betul semua masyarakat tidak hanya di turisme, tapi di seluruh bisnis-bisnis lain. Kalau sudah jadi pandemi dan endemi. Dan ini satu, kita waktu ke umroh, biarpun enggak ini kita masih vaksin kok. Nah itu nantinya udah seperti biasa, punten gitu. Nanti kita cuman ya kalau mau pergi ya kita mau pergi yang cuman kita disuntik atau minum waktu kita ke Jayapura pun kita dulu minum obat, iya kan? Karena masih ada malaria segala macam. Nah itu mungkin kalau kita mau ke daerah yang masih kelihatan belum full itu kan kita pilah-pilah ya, kita minum obat atau kita vaksin yang seperti dulu misalnya Jayapura. Dan sekarang misalnya negara-negara Saudi sampai sekarang pun pasti kita vaksin gitu, sampai sebelum COVID. Saya sudah dengan punya travel lebih dari 20 tahun kita vaksin, ya itu nggak ada perubahan gitu, nggak mungkin sekarang sudah tidak vaksin lagi untuk ke umroh gitu ya, karena memang banyak berkerumun dan dia mencegah lebih baik daripada menutupi gitu, memperbaiki, jadi mencegah. Nah, tapi dibuat seperti itu aja Mbak, nanti mudah-mudahan pemerintah mendengar ini jadi yang tadi pandemi dan endemi. Terima kasih masyarakat, khususnya juga berdoa dengan kita sebutin itu doa. Mbak Ria, terima kasih. Baik. Bu Ros, ada lagi yang bertanya nih dari Mbak Tasya Kusuma. Di masa liburan Nataru ini dinaikkan ke level 3 sampai 2 Januari nanti. Namun bagaimana antisipasinya jika nantinya pada banyak yang berlibur setelah tanggal 2 Januari ini? Gimana tuh, Bu? Yes. Yang tadi, kalau sampai saat ini sebetulnya itu kan masih wacana ya sampai saat ini. Yang kemarin saya masih diskusi. Masih ya, tapi yang tadi saya bilang, mudah-mudahan itu tidak di level 1 dan 2. Itu mudah-mudahan tetap level 1 dan 2. Tapi jika memang betul-betul diterapkan, yang mudah-mudahan tidak, nah itu kan pasti akan turun. Tapi kan masih ada yang pasti sekitar 30%, dan turunnya sekitar 70-60%. Yang itu pasti ada, masih dia ingin. Nah, dengan adanya yang 30% ini mudah-mudahan kembali akan tersebar. Dan mudah-mudahan kalau 30% di setiap provinsi jangan berkumpul di satu, misalnya yang satu ke puncak semua. Nah nanti saya juga euforia dari saya mungkin mempromosikan ini loh ada 514 kabupaten. Jadi kalau cuma separuh-separuh akhirnya bisa menyebar gitu loh. Nah ini Tasya good nih, apalagi mungkin mudah-mudahan kalau namanya Tasya masih karena Mbak Rianya milenial, jadi tersebar gitu, pergi kemana-mana. Jadi akhirnya tidak terasa juga kalau memang itu ada pengurangan, itu tetap di sana jalan, di sana jalan. Kan kadang-kadang kita kalau puncak semua, nah, jangan gitu loh. Jadi misalnya harusnya mau ke puncak, enggak gitu loh. Oh ya udah kita ke Lampung aja, ke Lampung juga naik mobil kok, gampang kok sekarang. Habis Lampung bisa ke Palembang kok gitu. Minta informasi, saya sangat welcome untuk mempermudah kemana-mana. Gitu. Misalnya tadinya ke Surabaya juga ada Jember, ada Batu, jangan di itunya aja.
Kan banyak, jadi ada 514 kabupaten. Yang batasi ya, terima kasih, mudah-mudahan bisa menyebar sehingga kalau memang itu harus dilakukan level 3 kita menyebar. Tapi mudah-mudahan kita berdoa itu tidak akan terjadi, tapi tetap di yang dia sudah misalnya zona PPKM 1-2, tapi pelaksananya sedikit di level 3 tapi tidak terlalu ketat. Berarti masyarakatnya juga harus lebih kreatif ya, nggak cuma puncak doang, nggak cuma Ancol doang nih tempat wisata. Dan saya yakin masyarakat Indonesia more kreatif dari semua, keren. Apalagi milenial sekarang beautiful and smart, ini lihat ya, gitu. Dulu kadang waktu zaman saya ini, sekarang orang Indonesia beautiful and smart, kita perlu akui, dan kreatif dan inovatif. Great. Baik, Bu, boleh satu lagi nggak nih Bu? Ada yang bertanya lagi. Boleh? Dari Pradinia Windu. Seberapa kapasitas pengunjung untuk satu provinsi atau tempat wisata? Mungkin Ibu punya datanya, berapa sih maksimal kapasitas pengunjung? Ya, memang tergantung dari levelnya. Level 1, 2, dan 3. Kalau memang level 1, 2 kan sudah lebih bebas. Kalau level 3, 50%. Seperti itu. Jadi kalau level 4 sama sekali. Jadi itu memang sudah ada peraturan level 1, 2, 3, 4. Jadi mudah-mudahan yang tadi lagi, kalau memang level 1, 2 ya sudah lebih bebas, ya kan. Disitulah kalau memangnya level 3 itu kita penuh betul-betul, ada yang kadang 50, ada yang harus 70% gitu. Memang itulah yang tadi barometer itu belum juga sangat penetapannya, termasuk di airline. Tadinya misalnya 70, akhirnya 50. Itu yang memang betul-betul nantinya setelah kita belajar, waktu kemarin kan kita belajar, jadi misalnya level 3 ada yang 70%, ada yang 50%, itu juga nanti kita buat lagi memang betul-betul barometernya jelas, gitu Mbak Ria. Baik, Bu Ros, karena ini sudah di penghujung diskusi, boleh Bu Ros menyampaikan sedikit closing statement-nya, mungkin harapannya bagi Bu Ros untuk pemerintah, terutama yang tiba-tiba nih memutuskan level 3 PPKM di seluruh wilayah. Silakan, Bu. Terima kasih sekali Mbak Ria, tentunya memang kepada pemerintah tentunya saya sangat bersyukur dan sangat berharap semua itu satu, kalau membuat peraturan memang sesuai dengan barometer. Yang kedua, saya mengapresiasi sekali pemerintah, khususnya Pak Jokowi yang tadi lagi-lagi Pak Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan seluruh jajarannya dan seluruh pemerintahan itu sudah bekerja keras. Nah, yang ketiga, mudah-mudahan yang tadi saya bilang, ini karena Asita itu membersnya kurang lebih 7.000 yang sudah tidak ada aktivitinya hampir 2 tahun, mudah-mudahan ini menjadi suatu awal yang baik waktu pada di bulan Desember ini. Tolonglah tadi PPKM itu tidak langsung di level 3. Jadi sesuai dengan gubernur dan seluruh jajarannya sudah bekerja keras sesuai dengan seperti itu. Tentunya kita sudah belajar banyak. Dan yang terakhir, pemerintah yang tadi saya bilang, mudah-mudahan khususnya pemerintah, jika ada suatu event, ada tiket, belilah kepada travel, jangan langsung ke airline-nya. Itu yang paling utama Mbak Ria, karena itu adalah amanah dari teman-teman saya. Berilah jangan kepada online, karena kita juga tidak punten gitu ya, bukannya tidak jelas gitu pajaknya segala macam. Tentunya belilah yang konvensional. Itu sekali yang diharapkan Mbak Ria, mudah-mudahan pemerintah mendengar. Jadi waktu ada event pakailah travel agent, waktu ada pembelian tiket semua pakai travel agent. Itu aja, terima kasih Mbak Ria. Baik, terima kasih Bu Ros. Sebelum Bu Ros pamit, saya mau mengucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada teman-teman soal.com yang sudah bergabung ke acara diskusi kali ini. Menarik karena mungkin sebagian dari kalian ada yang mau liburan juga nih, tapi masih deg-degan karena levelnya dinaikin nih. Kata Bu Ros, jangan khawatir, tetap
jaga prokes, dan sudah divaksin bisa jalan. Betul ya Bu ya? Ya. Dan juga nanti diskusi ini juga akan disiarkan ditayangkan di YouTube Suara.com, dan juga saya mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ros atas waktunya. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga di lain kesempatan bisa berdiskusi lagi nih Bu, melihat pasca keputusan pemerintah nih kondisinya. Baik, terima kasih. Saya Ria Rizky, moderator, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.